Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas curahan rahmat dan karunia-Nya. Allah curahkan kepada kita nikmat yang tidak terhitung jumlah dan banyaknya, yang sampai malam hari ini, malam ke-25 di Ramadan, kita telah kita tunaikan. Dan malam inilah malam ke-25, dan salah satu malam yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rasulullah SAW malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam ini termasuk malam Lailatul Qadar dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nikmat-nikmat yang lain yang Allah curahkan kepada kita, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersimpuh dengan sempurna di tempat yang mulia ini dalam rangka takarub kepadanya, dalam rangka sujud kepadanya, dalam rangka mohon ampun, istighfar, dan kita sekaligus berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amal ibadah kita menjadi amal soleh, amal yang makbulah, amal yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang rangkaian dalam masalah ayat tentang saum Ramadan, yang Allah sempatkan ayat tersebut, ayat ke-186-nya itu, yang tidak ada kaitan dengan Ramadan sebenarnya. Kalau kita lihat, telusuri dari ayat 183, 184, 185, 186, 187, yang hampir 5 ayat tentang saum Ramadan. Dan tidak ada ayat lain selain ayat ini tentang perintah Ramadan. Ayat 183-nya panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah memanggil hanya khusus bagi orang-orang beriman. Bukan ya ayuhan nas, bukan ya bani adama, bukan ya ayuhal insan, tapi Allah panggillah ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang siap menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau menjelaskan tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika engkau mendengar Rabbmu memanggil kalian dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat ya ayyuhalladzina, maka pasanglah telingamu dengan benar. Pasang telingamu. Apakah itu akan mengandung perintah bagimu dan baik bagimu, atau larangan untukmu dan itu baik bagi dirimu juga. Subhanallah. Dan kalau kita lihat konteks Al-Qur'anul Karim selalu begitu. Ketika dipanggil dia amanu, ada perintah, kadang-kadang juga ada larangan. Contohnya ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini panggilan orang beriman untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ayat lain larangan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Dipanggil orang beriman, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini panggilan. Dan tidak diterangkan di ayat ini, hanya memanggil orang beriman untuk saum. Kapan saumnya? Berapa jumlah waktu saumnya? Nggak ada di ayat ini. Hanya panggilan saja. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan oleh kamu saum pada bulan. Nggak ditetapkan bulan mana? Hanya saum saja. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah telah perintahkan kepada kamu, kepada umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar engkau mendapat derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat pertama tentang panggilan. Ayat selanjutnya 184-nya itu masih pilihan. Barang siapa yang mau saum, silakan saum. Barang siapa yang tidak mau saum, dia berfidyah. Jadi nggak ada ketetapan pastinya pada ayat 184-nya ini. Baru ayat 185-nya kepastian. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra
falyasum. Ini kepastian, nggak ada pilihan. Barang siapa yang mengetahui masuknya bulan Ramadan, maka saum dia. Harus dia saum. Kecuali marid atau safar, itu syariat yang meringankan bagi orang yang sakit dan orang yang safar. Nah, inilah kita lihat perintah di ayat 180, panggilan ayat 183 ini untuk diperintahkan kapan itu? Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka falyasum, hendaklah kau wajib bagi kamu untuk saum. Nah, ayat 186-nya itu nggak ada kaitan sama sekali. Allah mengatakan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ini enggak ada kaitan dengan saum. Tapi kok ada ayat ini muncul di ayat 186 ini, perintah Allah tabaraka wa menjelaskan, wa idza sa'alaka ibadi, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau hai Muhammad SAW tentang anni, tentang aku, inni qarib, aku dekat dengan hambaku. Subhanallah. Kedekatan Allah dengan kita ini panjang pembahasannya, kita nggak bahas ya, pertemuan pembahas ayat ini saya sampai 3-4 kali pertemuan. Sekali pertemuan itu sampai 2 jam. Ini kalimat yang sangat sederhana. Allah mengatakan ini qarib. Bagaimana kedekatannya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba, dengan makhluknya? Ada ma'iyah khassah, ada ma'iyah ammah. Nah, Allah tabaraka wa taala mengatakan inni qarib, ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan apa yang diinginkan, apa yang dimintakan, apa yang dimohonkan oleh hamba-hambaku kepadaku. Ini menunjukkan doa itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena itu ibadah, sikapnya tauqifiyah, maka dia harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Setiap sholat kita baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah aku mohon pertolongan. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Artinya memohon pertolongan itu dengan doa kepadanya, memohon kepadanya, mengemis, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, mengibah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ayat yang sangat jelaskan. Makanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan kepada kita tentang asbabun nuzulnya turunnya ayat ini. Apa kata Ibnu Katsir, ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, membawakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, anna Arabiyun atau Arabian, datanglah orang Arab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berkata, memanggil, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajih. Apakah Rabb kami itu dekat dengan kami sehingga kami cukup berbisik minta kepada Allah, dengan suara yang lembut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Am qari'am ba'idun, atau Allah itu jauh dengan kita, jauh dengan kita Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meminta kepada Allah dengan suara yang kencang, suara yang yang keras. Maka turunlah ayat ini kepada Rasulullah SAW untuk menjawab pertanyaan orang Arab tersebut. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib, dan seterusnya. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, hai Muhammad, katakan aku dekat. Ini menunjukkan bahwa doa itu nggak perlu sekencang-kencang. Doa itu harus dengan suara yang lembut. Banyak ayat Al-Quran menjelaskan masalah ini. Salah satunya, contohnya dalam surat Al-A'raf, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya, untuk berzikir kepadanya, tadarru' wa khufiyah wa dunal jahri minal qaul bil udu'i wal asal wa la takum minal ghafilin. Allah mengatakan, ud'u rabbakum, minta kepada Rabb kalian, tadarru' dengan rendah diri, merendahkan diri, menghinakan diri. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah nggak butuh dengan makhluknya. Siapapun makhluk tersebut, yang paling sempurna ketakwaannya, yang paling sempurna keibadahnya, yang paling sempurna segala akhlak dan perilakunya, Allah nggak tergantung, karena Allah yang membuat mereka sempurna dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak butuh dengan makhluknya. Qul huwallahu ahad, Allahus as-samad. Tempat tergantung makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak tergantung dari makhluknya. Orang kafir ke semuanya, orang bertakwa, atau orang semua makhluk, semua manusia, hatinya sebagus semulia hati Rasulullah SAW, nggak berkurang kemuliaan, kagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya harus dengan merendah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tadarru' wa khufyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dunal jahri minal qaul, dan jangan kalian mengeraskan suara kalian ketika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kepada kita. Apapun doa tersebut termasuk bersalawat. Itu doa kepada kalian, perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang sekali bersalawat, apalagi malam ini, malam Jumat, memperbanyak salawat Rasulullah SAW, Allah akan balas 10 salawat kepada kita. Tapi sekarang kaum muslimin kita lihat, subhanallah, orang pakai speaker, mengganggu tetangga, mengganggu orang yang sedang sakit, mengganggu anak-anak yang masih anak bayi yang baru melahirkan, terganggu semuanya. Bukan nggak boleh, bukan doa yang diharamkan, bukan, tapi caranya berdoa tersebut. Wala takum minal ghafilin, jangan kaum orang yang lalai. Nah, ini ayat yang sangat jelas sekali kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya doa itu tertuju kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh selain Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis saya bahas cuma satu hadis saja ya, karena memang saya dibatasi waktu cuma 20 menit katanya. Ya, satu hadis saja saya bawakan. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la dalam musnadnya dan juga Imam Al-Bazzar dalam musnadnya. Nomor hadisnya 19. Imam Ahmad Ibnu Abi Ya'la juz kelima halaman 143. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah tabaraka wa taala, ini hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Arba khisalin. Allah membagi 4 doa tersebut. 4 kelompok atau 4 perkara, 4 bagian doa. Pertama, wahidun min hunnali. Pertama ada untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa wahidun lak. Dan yang kedua ada untukmu. Dan yang ketiga, wa wahidun min fi ma baini wa bainak. Dan yang ketiga adalah di antara aku dengan engkau, hai hambaku. Dan yang keempat adalah wahidun fima bainaka wa baina ibadi. Yang keempat adalah antara engkau sesama hambaku, sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fa ammal lati li, adapun yang pertama untukku, fa na'buduni wa la tusyriku bi syai'a. Kau beribadah kepadaku dan jangan kau bersekutu kepadaku. Jangan kau sekutukan Allah, jangan buat musyrik kepada Allah, jangan jadi orang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Murnikan ibadah kita hanya tertuju ikhlas dan jujur kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Ammal lati lak alayya fama alimta fi khairin jazaituka bih. Adapun yang kedua, yang ketiga, antara aku dan engkau, apapun yang kau perbuat, apapun amal kebaikan yang kau lakukan, ya, ma khaira, ya, jazaituka bih, aku pasti akan mengganjarnya. Subhanallah. Kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah kita yang ikhlas, yang mutabah, yang begitu contoh Rasulullah SAW yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan ganjaran kepada amal perbuatan tersebut. Dan yang ketiga inilah yang kita lihat, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammal lati baini wa bainaka fi man ka du'a'u wa aliya wa ilayya ijabah. Adapun antara engkau dan aku,
engkau berdoa kepadaku, engkau mohon kepadaku, engkau meminta kepadaku, maka hakku untuk mengabulkan permintaanmu. Subhanallah. Oleh karena itulah Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sia-siakan waktu-waktu sekarang ini dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sahabatnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya kepada suaminya Rasulullah sallallahu Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, "Ya Rasulullah, kalau aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus ku baca?" Subhanallah. Seorang istri nggak ngarang-ngarang gitu. Kita ini terlalu banyak improvisasi dalam agama. Kurang ini mau nambah. Nggak mencukupkan diri dengan syariat yang ada. Padahal sudah sempurna syariat ini. Tinggal kita buka hadis saja sebenarnya. Tapi karena nggak puas, cari cara lain. Cari, ini menurut Habib saya, menurut Ustadz saya, menurut kiai sana. Menurut Allah dan Rasulnya, Rasulullah. Karena agamanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri Rasulullah sendiri saja meminta kepada Rasulullah SAW, apa yang harus ku baca ketika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Rasul menjawab, apa jawabannya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anna. Singkat sekali kalimat ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sidangnya ya rahmati Allah. Singkat ini, cuma satu itu aja yang Rasulullah ajarkan, enggak ada yang lain. Nggak minta dunia, nggak minta pangkat, nggak minta kecantikan, nggak minta segala macam. Yang diminta, yang diseru, yang diajarkan Rasulullah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afu. Ya Allah, engkau Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf. Pemaaf itu di atas istighfar. Orang yang maafkan habis sudah. Contohnya kita aja, logika sederhana saja. Ketika orang zolim kepada kita, dia sakiti hati kita. Saya maafkan sudahlah. Langsung bersihlah hati kita kan. Hilang rasa dendam, hilang rasa apa? Hilang rasa benci, hasad, hasut pada orang tersebut, pada saudara kita itu. Kita maafkan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap malam, di malam-malam sekarang ini, kita bacakan ini, perbanyak baca ini. Kan ini diajari Rasulullah SAW pada istrinya. Istrinya dijamin surga bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling cintai setelah meninggalnya Khadijah bintu Khalid radhiyallahu anha. Subhanallah. Ya cuma satu, Allahumma innaka afu. Ya Allah, engkau Maha Pemaaf ya Allah. Tuhibbul afa, engkau mencintai orang yang memaaf, orang yang minta maaf kepada engkau mencintainya. Tidak hanya meminta menghapuskan maaf tersebut, tapi mencintai orang yang minta maaf kepadamu. Tuhibbul afa fa'fu anna, maka maafkan aku ya Allah. Subhanallah. Kalau kita lihat istri Rasulullah SAW, apa dosanya? Yang dibimbing oleh Rasulullah sendiri. Setiap kesalahannya diruskan oleh Rasulullah SAW, dan termasuk ummul mukminin yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang masalah-masalah kewanitaan. Aisyah radhiyallahu anha sebagai orang perempuan masuk surga. Dosa apa? Tapi masih diajari oleh istri suaminya Rasulullah SAW doa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukupkan diri kalau kita memperbanyak ini pada malam-malam sekarang ini, dalam sujud kita, dalam rumah kita, berjalan kita, terutama di malam-malam sekarang ini, perbanyak doa ini. Allahumma innaka afu tuhibbul afa fa'fu anna. Allahumma innaka afu tuhibbul afa fa'fu anni, untuk diri kita sendiri. Pakai kata jamak untuk melibatkan orang lain untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu yang dikatakan para ulama kita, Ramadan, bulan doa, bulan istajabahnya doa di bulan Ramadan tersebut. Oleh karena itulah sekarang di hari-hari sekarang inilah hari-hari yang Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan akan meninggalkan kita, akan pergi Ramadan tersebut. Dan dia akan datang pada tahun depan insya Allah. Kita belum tentu akan ketemu Ramadan tahun depan. Baru sekarang Allah berikan kesempatan pada kita untuk ketemu sampai 25 Ramadan sekarang ini.
Maka optimalkanlah diri kita di akhir Ramadan sekarang ini. Optimalkan diri kita, keluarkan tenaga kita. Orang bilang itu menjelang finish, kadang-kadang orang itu larinya luar tambah kecepatannya. Demikian pula kita menjelang finish Ramadan itu kuatkan semangat kita. Ngantuk iya, capek iya, letih ngantuk kita bukan karena macam-macam, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ngantuk, kita capek bukan karena nonton bola. Bukan karena main-main, tapi karena ibadah kepada Allah, karena mengaji, tadarus, karena sholat, karena baca Al-Quran. Itu ngantuk, itu capek kita. Dan capek ini akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahrin. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Subhanallah. Umur kita mungkin 60 tahun, mungkin 50 tahun, mungkin 70 tahun. Tapi nilai ibadah kita dihitung oleh Allah sebanyak 83 tahun umur ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun fisik kita sendiri sudah lemah, fisik kita sudah capek, kita dengan dunia sudah capek, umur 60 tahun sudah gak kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mendapatkan satu malam ini, salah satunya malam ini, mendapatkan Lailatul Qadar, Allah akan mengganjarkan kehidupannya, umurnya 60 tahun, tapi ibadahnya, amal solehnya, ibadahnya dihitung oleh Allah sebanyak 83 tahun. Subhanallah. Apa enggak tergiur kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa kita nggak perlu harus berkorban? Ya harus. Harus kita bercapek-capek ria, ya harus begitu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kan, am hasibtum an tadkhulal jannah? Apa kau dianggap begitu saja masuk surga sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itulah ini satu ujian dari Allah Tabaraka wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan Ramadan. Ramadan belum meninggalkan kita, tapi kita sendiri meninggalkan Ramadan. Karena kita kecapean kita nggak sadar dengan capeknya kita itu, Allah akan mengganjarkan dengan nilai yang luar biasa nilainya. Tidak ada manusia yang mampu mengganjarkan finansial kita deposito yang haram, misalnya kita deposito di bank misalnya, nggak akan mungkin bisa 880%, 8.000% diganti, nggak akan mungkin, itu nggak masuk akal. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah Tabaraka wa taala. Tergantung hati kita dan sikap kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi mari sama-sama kita untuk menegakkan di bulan Ramadan sekarang ini. Kita jadikanlah bulan sekarang ini, tahun sekarang ini, tahun terbaik di bulan Ramadan. Tahun Ramadan terbaik bagi kita. Dan sekali lagi untuk menguatkan diri kita, inilah mungkin Ramadan terakhir saya, yang belum tentu tahun depan saya mendapatkan Ramadan. Dengan kita semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum, taqabbalni minhu tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.